Sahabat hikmah di balik kisah tak terima ditegur mengecilkan suara musik. 4 orang remaja diamuk oknum TNI. Tindakan tidak terpuji ditunjukkan oleh 2 oknum anggota TNI dan beberapa warga yang sedang nongkrong di warung di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. 4 remaja babak belur diamuk oknum TNI, lantaran menegur dan menyarankan untuk mengecilkan volume musik yang sedang diputar. Sebab saat itu sedang berbarengan dengan waktu ibadah sholat Isya. Beruntung, warga di sekitar lokasi kejadian segera berdatangan, melerai dan menyelamatkan keempatnya dari amukan oknum TNI dan pengunjung warung lainnya. Atas peristiwa ini, para korban melaporkannya ke pihak POM TNI dan Polres Tual, serta berharap para pelaku bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Nah, jadi gitu ceritanya Sat. Nggak terima ditegur awalnya, malah jadi ribut, ya kan? Ribut. Nah, gini Sat, gimana sih Sat hukumnya menegur seseorang untuk misalnya hal yang, kalau kayak tadi kan menegur karena kan ini udah jamnya sholat nih, minta tolong jangan berisik gitu kan. Berarti kan untuk kebaikan kan Sat ya. Benar. Tapi di satu sisi kita itu juga tahu nih resikonya gitu. Apakah ketika kita tahu resiko dari perbuatan kita takutnya berbahaya untuk kita, tapi di depan mata itu jelas-jelas perbuatan yang mengganggu. Nah, itu hukumnya gimana ya Sat ya? Tetap jalan tegur aja atau gimana? Makanya menjadi warga negara itu perlu kesadaran beragama. Ini bahasa yang menurut saya cukup representatif untuk kita ya, yang hidup di Indonesia tapi dengan beragam agama. Kesadaran beragama ini kita perlukan supaya kita saling bisa menghargai. Kan kita hidup di bawah payung yang sama, Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan ngaku jadi warga Indonesia kalau nggak percaya dengan Tuhan yang Maha Esa. Tapi jangan lupa, jangan cuma percaya sama Tuhan. Kan ada nilai yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab itu aslinya bahasa Arab, al-adab, etika, sopan santun, tata krama. Jadi kalau sudah percaya kepada Tuhan, beretika dong, bertata krama dong, saling menghargai dong. Maka keluarlah konsep kerukunan antar umat seagama dan kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat seagama, ya yang Persis dengan Muhammadiyah tetap akur, yang kunut sama yang nggak kunut tetap sama-sama Islam, kan takbirnya sama, Allahu Akbar gitu. Kemudian yang Nasrani, yang Islam, yang Hindu, walaupun hidup di satu komplek, satu perumahan, tapi tetap bisa berdampingan. Kenapa harus ada sila pertama kedua? Karena ini syarat mutlak untuk masuk pada sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Jadi saya rasa ya jangan mengaku kita beragama, tapi kalau nggak bisa menghargai keberagamaan lain. Jangan enak-enakan dengar musik, tapi kita lupa bahwa di samping kita ada orang yang harus melaksanakan sholat wajib. Atau sebaliknya, jangan sampai nanti sengaja banget kita bikin acara di hari Minggu misalnya kan, bersamaan dengan orang-orang yang sedang ibadat di gereja. Nah, ini satu kecerdasan beragama yang menurut saya harus terus belajar. Kita ini kan harus terus banyak belajar toleransi. Itu yang agak repot. Beragama itu bukan hanya sekedar memperbaiki ibadah-ibadah kita. Kalau sudah urusan akidah dan ibadah, jelaslah kata Rasulullah, lakum dinukum walidin. Kan gitu dalam surah Al-Kafirun. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tapi lihat, Rasulullah bisa hidup berdampingan dengan orang-orang Majusi di kota Madinah, dengan Nasrani, bahkan dengan orang Yahudi. Mereka hidup di bawah payung yang sama, yaitu piagam Madinah. Nah ini nih maksud saya nih, harus hati-hati. Orang di Indonesia ini kadang merasa agamanya lebih dari yang lain, tapi tidak bisa menghargai agama yang lain. Dengerin musik ya kalau memang pas azan ya kenapa nggak di stop, kan gitu. Karena jangan sampai kita mencoreng nilai-nilai keberagaman di Indonesia cuma gara-gara merasa beragama tapi tidak menghargai agama lain. Kan toleransi itu tenggang rasa ya. Tafahum, saling memahami dan saling memaklumi satu dengan yang lain. Coba lihat bagaimana Rasulullah ketika mengingatkan itu dengan kalimat-kalimat kebaikan, dengan surat cinta. Disampaikan surat cinta kepada raja di Majusi, raja di Persia. Tapi ketika ditanggapi dengan baik, mereka jadi bersaudara.
Tapi ketika disikapi dengan berperang, Rasulullah berperang. Nah, artinya Islam itu ya bukan juga harus dengan lemah lembut tapi tidak tegas. Tetap harus ada tegas. Ya kalau udah dinasihatin nggak mau kan ada pihak yang berwajib. Jadi ada prosedur yang bisa kita tempuh. Gitu. Jadi jangan konyol ya, harus kita harus cerdas juga ya Ustaz Harus ya, cerdas. menghadapi apa yang ada di depan kita, masalah-masalah seperti itu. Nah berarti kalau di Islam sendiri kedudukan atau keutamaan bertenggang rasa itu apa Ustaz? Toleransi adalah salah satu nilai dari sekian banyak nilai yang dijunjung tinggi oleh baginda Rasulullah ketika Rasul membangun kota Madinah Al-Munawwarah. Kenapa dinamakan Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang? Karena ini satu kota yang jadi prototipe, percontohan, kota percontohan yang semua umat beragama bisa hidup di dalamnya. Nah, Indonesia ini harusnya bangga loh, karena bisa bertoleransi dengan agama yang lain. Ini kan satu rezeki yang tidak di setiap negara bisa. Jadi nilai-nilai silaturahim dengan beda agama juga sebuah nilai yang Allah catat sebagai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan kesia-siaan. Jadi jadi orang Indonesia dihadapkan pada begitu ragam suku budaya, harusnya itu menjadi apa ya, bisa kita manfaatkan sebagai ladang pahala juga. Proses belajar juga. Proses belajar mendewasakan beragama. Wah, mendewasakan beragama. Itu luar biasa. Baik sahabat hikmah, itu dia tadi banyak sekali kisah-kisah yang sudah kita kupas hari ini. Yuk kita jadi lebih bijak dan lebih baik dengan mengambil hikmah dalam kisah-kisah tersebut. Percayalah, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan Ustaz Sagi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.